Hai, kita berjumpa lagi. Halo. Semoga yang dengerin juga masih semangat karena akan ada episode-episode yang menarik yang akan kita bahas setiap minggunya. Yoi. Masih bersama saya UT dan teman saya. Saya Mas Kimpul. Masih di rumah ini Mas Kimpul. Masih mencoba berdamai dengan pandemi. Oh iya. Kayaknya udah makin ramai ya jalannya. Iya, ini udah ke lokasi berapa ya? Udah ke lokasi kesekian untuk mencari tempat setenang mungkin ya, untuk menghindari lalu lalang motor yang ngeyel di saat masa pandemi ini ya. Iya, soalnya kita juga belum punya studio ya, siapa tahu ya. Iya. Siapa tahu besok-besok punya studio jadi nggak repot pindah-pindah tempat nyari-nyari. Tapi ya sumuk ya ternyata. Iya, ini panas ya. Mau awal-awal ora sih. Oh iya, Mas Kimpul nih masih sering baca berita nggak? Masih itu ya, masih memantau perkembangan penyebaran virusnya ya. Agak khawatir juga sih, cuman pengen tahu aja semakin banyak atau semakin berkurang gitu. Kalau tadi pagi aku baca di koran itu baru rame itu loh, sebuah pusat perbelanjaan Kulak. Inisialnya Indo. Oh iya. Indo yang Kulak. menjual barang grosiran. Iya. Oh iya. Nah, itu katanya makin banyak. Oh. Jadi orang yang belanja di sana tuh dites dulu, di rapid test namanya. Oh. Saya temennya ibu saya juga ada yang kena gitu. Bukan kena sih, tapi suruh ikut rapid test. Tapi kasihan juga ya kalau misalnya kita nggak tahu ternyata pusat perbelanjaan itu setelah ke sana tuh harus dites kan, terus nanti dia pulang belum, nanti biasanya tuh kalau ibu-ibu pada ngumpul di di komplek itu informasi cepat tersebar ya. Kasihan juga ya, nanti juga orang-orang di sekitarnya mulai cemas khawatir gitu kan. Wah, tonggoku iki baru kok kene wingi ini ya kan, menjadi gosip lagi gitu. Dan belum tahu kebenarannya juga. Validasinya juga nggak diketahui. Tapi Iya. soalnya itu memang pusatnya untuk kulaan ngono sih. Oh, Ini murah banget. Ada satunya katanya lebih mahal dan harganya jauh. elot ya. Iya, yang kayak nama band dulu. Media yang memblow up berita terus-menerus itu menyebabkan kecemasan nggak sih Mas, menurutmu? Soalnya gini ya, karena aku nggak cuman baca satu media aja, mesti selalu tak bandingkan antara media satu dengan media yang lainnya tuh mana atau informasi yang benar. Ya setidaknya mengurangi kecemasan lah, kan banyak kan berita sekarang yang clickbait gitu kan. Nah, itu biasanya tak scanning lagi di media-media lain, sebenarnya tuh kayak gimana tuh aslinya keadaannya tuh, ya mengurangi kecemasan juga sih. Soalnya untuk masa pandemi kayak gini kan orang gampang banget cemas ya, atau khawatir gitu, mau kemana-mana tuh kayak diliputi sesuatu yang tidak terlihat dan membuat khawatir gitu loh. Dan beda-beda tuh tiap medianya. Jadi yang di koran beda, yang online beda. Soalnya kalau di rumah gini terus lama-lama kita keserang nggak? Gak tahu ya. Soalnya tuh ada yang orangnya tuh cuma di rumah nggak kemana-mana, tapi ternyata tuh dia kena gitu loh. Namanya OTG kalau nggak salah, orang tanpa gejala ya. Bukan itu ya, USB. Bukan OTG USB, orang tanpa gejala yang nggak tahu itu muncul dari pikiran atau apa ya, nggak. Saya juga belum tahu sebegitu dalam. Nah, ini di sini ada teman kita. Iya, ada teman kita. Mumpung daripada kita cuma mengira-ira terus gimana tau, paling tidak dia tuh mempelajari sesuatu dari manusia yang disebut pikiran ya. Pikiran. Silahkan perkenalkan diri dulu. Oke guys, kenalin, namaku Nivea. Apa ya? Jurusan Asalnya dari mana? Jurusan psikologi dari Universitas Cerdas Humanis. Pandemi kayak gini ngapain? Kuliah online apa bimbingan online, mungkin kan mahasiswa tingkat akhir kan? Waduh mas, sebenarnya aku tuh masih semester 6 loh, belum tingkat akhir banget kayak gitu. Ya kalau mahasiswa semester 6 kayak gini sih masih kuliah online gitu ya, tiap hari mantengin laptop, udah ngalahin kencan lah pokoknya. Waduh. Kencannya LDR ya? Iya, LDR banget gitu kan. Ada pengaruhnya nggak pandemi ini sama perkuliahan? Kalau di kegiatan perkuliahan sih rasanya jam kuliah lebih fleksibel, tapi bobot tugas itu jadi lebih banyak tuh loh. Jadi kan ada dosen tuh yang nggak punya nggak punya kemampuan yang oke banget lah untuk memakai teknologi kayak gitu. Oh iya. Terus akhirnya kan juga cuma memakai aplikasi yang apa adanya, padahal materinya itu cukup berat. Akhirnya ya wes, cuma kasih PPT terus ini deh dikasih tugas kayak gitu, dan deadline-nya sangat mepet kayak gitu. Ya dampaknya sih pandemi ini ke anak-anak kuliahan jadi lebih sepaneng gitu sih. Mungkin dosennya juga mikir, ini mau iki rapo-ngaponya tuh gak sih, paling mikir juga gitu ya. Mungkin kayak belajar di rumah.
kayak dikasih PR gitu ya sama dosennya ya. Iya, kayak lebih padat gitu daripada kuliah biasanya kan. Jadi porsi tugasnya itu lebih banyak di Iya, kuliah bener online. banget. Ya kali alhamdulillah puji Tuhan kan sudah lulus jadi nggak ngerasain online gitu kan Online-nya udah sudah lulus ya. Ya, sini masih berapa semester lagi ya? 2 semester lagi. Tapi udah nyerempet ke skripsi belum? Ya, ini proses penyusunan bab 1, Mas. Kamu masih bab 1. Kuliahnya apa? Psikolog apa? Psikologi. Oh, Fokusnya Wah, kalau S1 tuh masih umum, Mas. Jadi belum dispesifikan mau psikologi sosial, psikologi pendidikan, Anak juga organisasi ada. kayak gitu. Oh. Ya, perkembangan gitu ada, tapi nggak spesifik kayak gitu. masih dasar gitu ya. Ya. Kok dulu bisa ke psikologi itu kenapa? Kenapa Kalau ya? boleh tahu. Maksudnya apa emang kamu udah research dulu dari waktu SMA atau emang kamu tertarik dengan untuk mempelajari apa psikologi itu pikiran manusia bukan? Psikis bukan ya? apa sifat? Apa sifat? Psikologi itu mempelajari ini sih, perilaku manusia dari proses terbentuknya. Jadi prosesnya dari pikiran juga. Jadi proses mental gitu loh, seseorang itu bagaimana. Proses yang habis nikah itu juga dipelajari enggak? Ya, enggak. perilakunya bisa jadi iya. itu dipelajari kayak gitu. Kan manusia terciptanya ada dua orang yang saling jatuh cinta iya. kemudian menikah. Ini nggak sih, tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. kayak Oh gitu. iya, nggak iya. sih? Berarti dilihat sebagai homo sapien ya. Waduh. Iya kan homo sapien Iya kan sih. manusia. Iya, benar sih. Tapi masuk mempelajari psikologis manusia purba. Iya bukan manusia. Karena sih purba rano juga. ya. Enggak ada itu Paling ada bidangnya paling- antropologi nggak sih, iya Mas? Paling jauh apa mempelajari psikologi paling basic. Maksudnya misalnya sejarah. Nah, itu dimulai dari mana sih psikologi? Itu kan gimana ya? Kan bapak psikologi yang sangat melegenda itu Sigmund Freud. Sigmund Freud itu dari Sunda tuh. Freud. Iya, Freud. Freud itu nggak Oh, sih bahasa makanya namanya Inggris? psikologi ya. Makanya. Sik, iya. Oh iya. Gitu bukan sih bukan ya? Bukan ya? Freud, Mas. Oh, Freud. Oh, Prancis. Iya. Iya. La France. Oh, Jerman apa Prancis? Hah? Lupa ya. Oh, bukan Jerman. Iya. Ya. Pokoknya itulah. Terus. Ya, dari ini loh. Kalau Freud itu kan lebih Freud itu kan arahnya ke ini sih, alam bawah sadar manusia. Jadi seorang manusia itu berperilaku itu didasarkan oleh alam bawah sadarnya. Jadi kayak ini loh, pernah denger teori gunung es gitu nggak? Di permukaan sedikit. kelihatannya gitu. Iya. Iya, di terus itu permukaan coba. tuh cuma sedikit. Nah, ternyata itu lebih banyak tuh loh. Unsur nggak sadarnya di alam bawah sadar itu, di bawahnya itu. Nah, itu yang mendorong manusia untuk berperilaku kayak gitu. Tapi ketika orang itu berperilaku dia sadar tuh. Maksudnya alam bawah sadarnya itu dia nyadari nggak tuh? Aku masih bingung loh. Nek orang misalnya ada orang cenderung melakukan perilaku sesuatu gitu ya. Nah itu tuh alam bawah sadarnya sama alam sadarnya itu porsinya tuh kalau misalnya dikasarin tuh berapa persen sama berapa persen gitu. Kalau bilang persenan aku nggak bisa ini ya. Lebih banyak kira mana ya. gitu lah. Kalau dari gunung es itu lebih banyak alam bawah sadarnya kayak gitu. Oh iya. Jadi Terus udah kayak template ngono berarti. Ya, jadi udah kayak banyak alam sadarnya. Ya kita kayak gini deh, kan unsur kepribadian manusia nih. Kalau misalnya ditinjau dari teori psikologi itu kan ada 3 ya, id, ego, sama super ego. Oh iya. Aku dapat itu namanya psikologi komunikasi tuh. Oh iya ada. Id itu yang gimana, Mas? Lali. Ya, lali toh. Identitas bukan terkait sama atribut diri. Salah kan aku. Ayo. tahu. Bisa tahu. SI komen ya, sarjana ingin komplain. Wis 6 tahun nih lali. Sudah berapa tahun dal. Ya, kui lah ya. Nek id itu sesuatu yang ada di bawah sadar. Jadi unsur paling dalam manusia kayak gitu. Itu isinya tuh biasanya hasrat, keinginan. Hal-hal yang menyenangkan lah biasanya. What is your desire? Iya ya. Pokoknya dorongan-dorongan kayak gitu. Dan manusia nggak sadar kayak gitu. Terus ada ego. Ego itu ini loh realitas kita saat ini kayak gini. Yang Diri kita. dijalani. Yes. Apa yang ada di sekitar gitu? Iya, yang Oh, kita iya. jalani kayak gini. Terus super ego itu lebih terkait dengan moral. Moral masyarakat kayak gitu. Iya. Nah, Paham. ya kan. Nah, ini biasanya dari antara kepribadian ini, ini biasanya punya masalah bertentangan sama super ego. Super ego. Ya kan kita misalnya punya keinginan agresi kan menyakiti orang lain tuh. Tapi secara moral tidak bisa. Iya, secara moral kan itu nggak sah kalau menyakiti orang iya, lain iya. kayak gitu. Jadilah itu suatu masalah kayak gitu. Jadilah suatu masalah yang akhirnya menimbulkan kecemasan kadang. Oh. Kayak gitu. Apa ya? Fisiknya apa? Maksudnya bagus maksudnya. Oh iya. Terus. Ya, kalau manusia tuh punya kecemasan kan, ketika
tidak terpenuhi, maksudnya keinginan nggak terpenuhi karena moral masyarakat misalnya, karena itu nggak bagus kayak gitu, kan akhirnya ini nggak nyaman deh, karena rasanya nggak nyaman, akhirnya orang tuh melakukan yang namanya mekanisme pertahanan diri. Bener. Nah, mekanisme pertahanan diri bahasa itu, Romawi bertahan. mekanisme pertahanan diri itu adalah cara seseorang itu untuk mereduksi segala kecemasannya itu. Ngayem kayak ngono, Bu. Ngeragani dah, nah ya, Ya, kayak di episode ngeragani. 1 ya, nanti didengerin lagi. Ngeregani kenapa ngajeni ya? Apa sih? Ngeragani dan Ngelegani. ngeregani. Oh, iya, Terus kecenderungan tadi defense Apa sih? Mekanisme. mekanisme. Ya. Apa mau jenenge, Mbak? Mekanisme pertahanan diri, Mekanisme Iya. pertahanan diri itu di saat si It punya masalah sama super ego tadi. Ya. Oh, tapi itu langsung mesti menimbulkan kecemasan apa ketika bertentangan. Bisa menimbulkan kecemasan, ya rata-rata kayak gitu sih. Berarti Karena nggak menyenangkan kan iya, jadinya. iya. Berarti kondisi saat ini ya masuk banget kalau sama pertentangan itu. Di saat ini kan semua orang kayaknya cemas kan loh. Mungkin dia tadi baca media kan, media juga banyak tuh sekarang, nggak cuman koran majalah tapi di grup WhatsApp pun udah ada itu loh kayak gitu. Nggak tahu itu hoax apa enggak, yang penting wah ini apa ya, membuat ingredient cemasnya tuh lebih tinggi gitu loh, kayak tak tambahin meneh nyobain gue lebih cemas gitu. Oh, oke. Jadi kan tadi di awal-awal itu kita udah bahas nih kayak media tuh menghadirkan berita-berita yang kadang bikin cemas karena itu kayak entah itu valid atau Iya, enggak kayak iya, gitu iya. kan. Karena banyak judul juga yang rasanya lebih negatif kayak gitulah, negatif kayak gitu. Clickbait tadi itu ya. Iya. Nah, itu kan dari sekian banyak berita yang isinya itu lebih cenderung negatif, kok malah bukan menimbulkan harapan kayak gitu. Itu kan kayak membuat rasa kebutuhan manusia untuk merasa nyaman dan aman itu kayak goyah gitu kan sebenarnya. Merasa aman dan nyaman tuh goyah. Iya, Oh, iya. kebutuhan untuk rasa aman dan nyamannya itu goyah gitu loh. Nah, ketika manusia ya rasa nyaman dan amannya itu goyah, kita cenderung merasa cemas dong. Aduh, gimana ya? Duh, piye ya iki? Gitu loh. Berarti relate banget ya karo dengan keadaan sekarang ya. Iya. Berarti kayak ada sesuatu sing ora kaya biasane ngono mesti orang otomatis cemas gitu ya. Iya, karena kecemasan kan sebenarnya beda ya sama rasa takut. Kalau rasa kecemasan ini itu saya menarik ini antara cemas dan takut. Bedanya ini dulu apa ya, coba? ini dulu. Oke, kecemasan itu ketika kita merasa nggak nyaman, merasa mirip-mirip takut lah, tapi kita belum tahu tuh loh stimulus, maksudnya pemicunya itu secara jelas, kayak gitu. Pemicu secara jelas itu maksudnya kita tuh nggak tahu cemasnya itu karena apa atau gimana? Kadang nggak gitu, sesuatu yang belum terjadi wes. Kita sebenarnya mau ini nih, mau ujian misalnya, kita mau ujian, kita udah belajar sebenarnya, tapi kita cemas, kita nggak bisa. Nah itu kan sebenarnya penyebabnya nggak jelas kan, padahal kita udah belajar tuh loh. Maksudnya kalau secara logika aku wis aku mesti iso, tapi Iya. kok tetap ada rasa cemas, aku nek ra iso piye ya gitu. Kayak gitu kan nggak iya. jelas. Beda kalau takut misalnya gini, hari ini aku mau pelajaran matematika, aku tahu guruku tuh killer. Oh iya. Ya aku nggak mau masuk kelas, aku takut guruku killer. Ini jelas tau penyebabnya karena guruku itu killer. Kayak Masuk. Kalau overthinking itu ada hubungannya sama kecemasan nggak? Apakah overthinking itu di dalam kecemasan atau kecemasan di dalam overthinking? Sebenarnya kalau misalnya dibilang sebab akibat kayak gitu, dua hal ini tuh bisa simultan sih mas. Karena ketika kamu terlalu berlebihan memikirkan sesuatu, ini overthinking gitu ya, kamu bisa merasakan cemas yang berlebih juga. Kan kalau misalnya nih kamu terlalu mikirin, wah ini gimana ya, akhirnya kan dirimu sendiri nggak nyaman toh. Dari kamu nggak nyaman kayak gitu, kadang sampai kamu tuh sakit kayak gitu. Itu dampak dari kecemasan kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti orang-orang yang overthinking itu mana ya, sistematis ya? Misalnya nggak ngerjain PR, aku ntar takut dimarahin guru, takut dihukum, takut dipermalukan. Berarti kan dia sudah berpikir yang sistematis. Paham nggak maksudnya? Ya, ini jadi dari sumber-sumber yang aku baca kayak gitu, dari beberapa jurnal juga, malah sok-sokan banget gitu ya. Jurnal Rizal. Waduh. Ya itu salah satu penyebab orang overthinking itu adalah kepribadian perfeksionis kayak gitu sih. Oh, itu juga termasuk. Iya, Ya, perfeksionis. kan kalau kamu punya standar yang tinggi, terus kamu tidak bisa memenuhinya, kan kadang kamu sampai kepikiran kan, Bener. kayak gitu kan. Iya. Misalnya aku semester ini harus IP 4 misalnya, terus
aduh, setan IP ini pangkat. IP aku cuma 3,99 kayak gitu. Iya, itu, iya, Kurang iya. 0,01. Aku pikiran terus gimana ya caranya semester depan aku harus memulihkan ini semua atau aku harus nuker ke ini kayak gitu. Itu karena aku kan garap musik. Aku Ya. pas si pemain ini ra iso nuangke apa yang aku inginkan lho. Nah, gue tekan omah kepikiran terus. Oh, berarti Mungkin itu podo ya. itu bisa berlaku di semuanya ya. Maksudnya ya entah itu seni, entah itu apapun itu bisa berlaku ya berarti gitu. Iya, kan perfeksionis kan banyak kan kita menemukan orang-orang perfeksionis nggak cuma di bidang akademis, tapi orang seni yang udah kayak seni Iya, banget iya, kayak seni gitu, banget ini. ya, nyeni banget tuh piye nah. Di organisasi juga kan jenengan kayaknya Iya. sering ke kepanitiaan. Iya Nah, sih. itu. Iya sih. Aku juga ada standar. Oke, aku ada standar tinggi emang sih kadang kalau misalnya lagi event atau apa kayak gitu. Tapi aku nggak terlalu mikirin gitu loh kalau misalnya nggak nyampe ya udah. Tapi aku akan coba deh untuk mengatasi masalah ini tuh bagaimana kayak gitu. Hanya untuk kebaikan bersama juga ya. Yes. Iya. Jadi ya udahlah fleksibel tapi juga sensibel. Bila. Sensibel. Sensibel tuh kamu tuh ini loh fleksibel. Masker tapi- po. Oh, Ya, boleh. loh, mahal Sensi? mas, mahal mas. Aku Oh iya, kemarin mahal. cek di salah satu supermarket itu 5 cuma berapa gitu Iya. beli. Cuma Nggak, loh. cuma. Katanya mahal kok Salah, cuma. salah. Terus tadi sampai mana? Sensibel. Iya, Sensibel, sensibel. Itu apa? Kamu tuh menjadi fleksibel tapi kamu tahu tuh loh situasinya tuh bagaimana. Jadi reasonnya tuh jelas, alasannya tuh jelas, sebab-sebabnya tuh jelas ketika kamu untuk memilih menjadi fleksibel kayak gitu. Terus apa ya, selain perfeksionis ada sih yang lain penyebabnya. Tapi perfeksionis tuh positif juga ya. Iya, ada Maksudnya positifnya kamu sih. mempunyai standar yang tinggi, paling enggak kalau enggak nyampe ya masih di bawahnya sitik-sitik kan. Nah, biasanya angin mas nek perfeksionis ki jarang untuk bisa ditawar. Jadi alot ngono lho kita. Iya. Iya, kaku sih emang rata-rata. Agak kaku gitu ya. Oh, kayak gitu, fleksibel, sensibel. Kalau sensibel gitu. apa tuh aku kurang Iya dong. Sensibel tuh yang ngerti Oh, mau. iya. Kamu jadi fleksibel tapi kamu tahu alasannya. Oh. Contohnya, kamu bisa fleksibel tapi tahu alasannya. Maksudnya kan fleksibel ya fleksibel aja. Aku bisa ke kiri, bisa ke kanan, terserah aku tuh. Nah itu maksudnya fleksibel yang tahu alasannya. Contohnya kayak gimana? Gini, misalnya nih, Gimana? aku lagi bikin event gitu ya. Hmm. Kemarin aja misalnya, aku pernah ikut suatu event gitu kan. Aku pasti nyiapin plan A, plan B, plan C Oh, kayak iya, gitu. iya. Plan A, plan B, plan C. Tapi yang pasti aku utamakan plan A kan, karena itu yang bagiku itu paling perfect kayak gitu. Iya. Tapi ternyata setelah dinamika, setelah mencoba berjalan kayak gitu, wah ada masalah yang membuatku mau nggak mau aku harus mengubahnya ke plan B kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya aku terlalu kolot kayak gitu ya, terlalu kaku untuk aku A kayak gitu, ini akan malah membunuh lapangan gitu loh, akan membunuh dinamika, membunuh ini Kelompok. ya, kelompok kayak gitu kan, akan benar-benar menghancurkan kayak gitu. Nah karena aku tahu alasannya gitu kan, aku tahu nih alasannya. Kalau misalnya aku harus mengubah ke B, oh ya sebabnya karena ini. Kalau misalnya aku tetap mempertahankan, dinamika akan hancur. Dan kamu bisa menerima itu. Targetnya apa? Targetnya event itu akhirnya gagal kayak gitu. Iya. Ya wes, aku akan pilih ke B gitu loh. Kan tetap orientasiku adalah tujuannya itu apa kayak gitu. Aku tahu ketika aku harus memindah, alasannya tuh apa. Jangan asal ganti rencana tapi aku nggak tahu alasannya kayak gitu. Berarti kamu menerima kritikan yang planmu A tadi, misalnya plan A-mu kayak gini. Ternyata Tidak sesuai. dan kamu mesti kan banyak dikasih kritik apa saran terus pindah ke plan B. Nah, biasanya akibatnya apa untuk seorang perfeksionis kalau plan A itu tidak bisa dilaksanakan? Akibatnya apa misalnya? Akibatnya. Nah, kan bisa jadi overthinking tuh nek kudune iki aki iso mau. Mungkin orang-orang yang perfeksionis tapi tidak fleksibel sensibel tadi. Dia pokoknya Straight harus plan A. Nek enggak plan A yo aku enggak usah gitu. Akibatnya kalau misalnya nggak sensibel ya itu tadi overthinking kayak, aduh aku gagal piye yo. Kadang jadi terpuruk agak lama gitu loh. Cepet down Aku gitu. gagal mencapai target gimana nih. Oh, Terus iya, kadang desperate gitu ya. nggak punya semangat untuk melanjutkan rencana kayak gitu. Itu bisa jadi. Iya. Tapi kalau misalnya kita bisa memaknainya, yaitu tadi lo memaknai kejadian itu dengan tepat, kita bisa menerimanya dengan ikhlas sih, it's okay Bisa gitu. jadi plan C, plan B. Iya, Iya, malah iya. ambisi, semangatnya si anak perfeksionis ini makin naik. Berarti aku harus mencapai yang lebih dong melalui plan B ini kayak gitu. Berarti super egonya menang gitu ya istilahnya secara moral. Ya, bener. dia menuruti ya wes lah lapangan kayak gini. maklum lah, super ego. Memaklumi kan berarti mantap.
Aku harus sekolah psikologi. Nah, kamu S2-nya psikologi aja, Mas. Wah, ya udah masuk. Terus ada contoh lagi, ini yang umum ya, ini saya yakin ini sangat umum. Kalau stalking tuh gak bikin overthinking gak? Stalking sosial media, siapalah, gebetan atau siapa. Kalau aku iya sih. Aduh. Kadang-kadang kan gitu kan. Oh. Kok iki kok komen-komennya iki terus di sini ya. Iya, Iki iya. orang nge-like kok iki kok ngono-ngono. Oh, berarti berdasarkan pengalaman ya, Mas, kalau Iya, misalnya iya. cemewew. Iya. Cemewew. Biasa tau Bibian. cowok kan suka stalking. Cewek juga. Iya sih. Tapi dulu itu waktu putih abu-abu ya. Oh, udah abu-abu. Oh, maksudnya ya emang itu masanya sih menurutku loh. Emang masanya tuh kayak gitu, tapi setelah kuliah gitu ya wes lah. Terserah kan loh. Karena itu waktu itu kita baru baru mencari jati diri, terus adrenalin ada rush. fasilitas kayak ngono. Sekarang kan gampang banget aku. Mungkin tahu itu siapa namanya. Nah, Bahkan dicari. ketemu cewek di jalan langsung bisa dapat Ya. IG. Bisa dapat IG bisa. Kalau dulu kan tukeran nomor, mungkin sekarang tukeran IG ya. Ya atau lain. Atau lain atau apa atau micet. Nah, itu kalau Bicara udah enggak payu, Mas, enggak payu. Kakao di sini. Talk. Kayu ya micet tuh. Kakao Talk. People nearby apalagi di daerah Skype. Barbar Sari. Skype Oh, nggak iya, sih? iya. Bukan, micet itu beda lagi. Skype juga enggak sih? Gak usah tahu lah. Nggak usah. Gak usah tahu Ini lah. ranahnya Nggak apa-apa. Kim. Oh Kumpul. iya, udah. Aku enggak dong ya. Itu aku aja, lainnya gak usah lah. Kalau dari fenomena overthinking dari anak muda itu gimana? Yang terkait stalking itu ya. Misal. Misal. Oke. Atau pernah punya teman yang kayak gitu terus dia overthinkingnya jadi ekstrim gitu loh, menyayat-nyayat daging ayam. Oh, self harming. Iya. Kalau istilah psikologinya tuh self harming. Menyakiti diri sendiri. Iya. Kalau istilah micetnya tuh masokis. Rambut. Iya gitu. Dari fenomena itu stalking means hurting sampai ada istilah kayak gitu. Nah, itu. Aku juga baru tahu stalking means hurting. Sebenarnya kalau misalnya kita tilik lebih dalam lagi, stalking itu bisa bikin kecemasan sih, menimbulkan kecemasan. Dan permasalahan. Iya. Permasalahan. Kamu kenapa? Ya, Stalking kan overthinking. berarti kita pengen tahu tuh sebenarnya. Kita Iya. pengen explore orang itu, Iya. pengen kenal lah istilahnya sopo tuh teman-temannya tuh siapa gitu-gitu kan. Nah. Tapi kok malah means hurting gitu gitu. Tapi kok malah- Karena ketika kita melihat fenomena, maksudnya fakta lapangan ketika stalking itu kan menimbulkan ini loh. Kok aku nggak bisa ya kayak orang itu yang bisa komen-komenan. Oh. Itu menimbulkan kayak bukan menimbulkan sih, membuat kita kayak membandingkan diri kita dengan orang lain ketika kita melihat media sosial. Insecure. Yes, insecure. Kayak Bener-bener gitu segera lah apa? ya gue akhirnya kita kan membandingkan tuh loh sama orang lain. Kok aku nggak bisa ya kayak orang itu. Dia bisa komen-komenan sama doi. Aku pengen deket sama dia tapi kok aku nggak bisa gitu. Iya, bener banget kayak gitu. Oh ya kok Raisa dong ngomong tuh Jani. Sopo ibu. Sik kayak Sandy, bubur. Sandy, Jangan, Sandy. jangan. Iya. Terus Ya, ya itu Jadi awkward gini. salah satunya kan itu kan membuat kita jadi kayak hah kok nggak bisa kayak gitu. Bisa. Iya nggak bisa. Dek sono. Dek sana. Bukunya gitu. dibocor. Ini kan kalau misalnya kalian ini nggak sih dengerin podcastnya Deddy Kobuser sama Mas Nadim? Enggak. Enggak ya. Nadim Chandrawinata apa? Itu Nadine Mas, itu Nadim Karim. Enggak. Dia kan sempat share, sempat sharing kayak gitu terkait dia yang memutuskan untuk tidak memegang media sosial karena bagi dia media sosial itu membuat toksik kalau misalnya tidak bisa mengontrol. Karena mau nggak mau ya secara langsung nggak langsung kayak gitu membuat dia membandingkan diri dengan orang lain, punya standar sesuai orang lain bukan standar diri dia sendiri kayak gitu. Yang akhirnya menimbulkan dia cemas, kok aku nggak iso memenuhi itu. Nggak bisa. Soalnya yang kita lihat itu dijadikan standar sih, maksudnya cewek tuh ya gini Yes. itu. Mereka membuat standar mereka sendiri yang tidak bisa mereka capai kan sih ngaran tuh kalau lihat orang-orang. Dan orang kita orang Indonesia tuh kayaknya belum cukup dewasa kan loh Iya, untuk iya. punya fasilitas Benar-benar. itu gitu loh. Ya ini kan berarti kayak ini Kayak kan. kayak platformnya itu belum cocok buat kita. Itu kan ini kan kayak kita punya keinginan untuk memenuhi standar orang itu, tapi realitas ego maksudnya Iya, itu balik ke nggak tadi ada, itu ya. maksudnya nggak bisa memenuhi keinginan kita. Ya wes akhirnya itu tadi menimbulkan kecemasan. Kalau kamu tipe yang stalking gitu nggak, Mbak? Saya nggak punya IG nih, mau stalking apa gitu kan ya. Loh, kan ada banyak media Iya sosial sih, kan, aku ada Facebook gitu. Nah, itu Facebook tuh biasanya lebih luas pertemanan.
gitu ya. Apa kamu sebagai anak psikologi yo cemas apa ora sih? Yo apa ya? Kamu kuliah kedokteran masa nggak boleh sakit gitu kan? Tuh kuliah kedokteran lah. Selama ini tuh apa kecemasan terbesar mungkin ya? Kecemasan terbesar Bu? Waduh, berat ya kalau bilang kecemasan terbesar. Apa ya kecemasan terbesar? Apa yang dekat-dekat inilah mungkin apa ya, tugas, apa kesel kuliah, atau oh ini kecemasan lagi yang saya temuin di teman-teman saya yang merantau di beberapa kota tuh nggak bisa pulang. Karena pandemi ini mereka tuh kayak wah aku nggak bisa pulang ya, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa apa gitu. Bibi, menurutmu itu gimana? Dengan apakah itu wajar apa yo wes apa jen kayak gitu apa bi? Ya itu wajar sih terjadi ketika orang merantau itu kan jauh dari keluarga. Nah, ketika dia itu merasa cemas, itu kan sebenarnya dia punya kebutuhan untuk dekat dengan keluarga. Setiap orang tuh punya ini loh, istilah psikologinya need gitu ya, need. Bahasa Inggris itu. Ya, kebutuhan. Ya, kebutuhan. Punya kebutuhan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang yang kita anggap penting, memiliki kebutuhan rasa aman. Kalau kita sama keluarga kan biasanya rasanya aman kayak gitu kan. Tapi ternyata di situasi pandemi ini yang benar-benar membuat kita kayak serba khawatir kayak gini, ya kita nggak memiliki sumber rasa aman itu, kita nggak bisa dekat dengan rasa aman itu. Ya wes akhirnya mereka cemas kayak gitu kan. Nggak ada pegangan juga ya. Iya kayak gitu. Mengandalkan media sosial ya sebenarnya bisa, tapi kan kayak beda tuh. Misalnya aku deket secara langsung sama kamu gitu kan. Oke, dari tadi kayaknya tanyanya ke aku mulu nih. Gimana kalau aku tanya ke kalian berdua? Kan podcastnya berdua. Kamu kan narasumber ya tak tanya ini. Ya, tapi boleh lah. Boleh. Nggih. Aku tak tanya ke dua manusia ini. Wah, manusia. Manusia toh? Iya. Bukan UFO. Hah? Dajjal. Oh iya, oke. Terus. Terkait dengan overthinking tadi nih. Iya. Kalian pernah nggak sih overthinking yang bener-bener itu ngaruh banget ke kehidupan kalian? Satu momen aja. Oke, Mas Yudo silakan. Akhirnya penyerah ya orang jawab. Kalau aku ketika aku ini habis barusan lulus November kemarin ya, itu tuh saya kelebihan pikiran ke nantinya bekerja menjadi apa. Bakatku itu di seni, cuman kan tahu sendiri ya di sini kan seni tidak menjanjikan apapun. Kamu kalau mau hidup dari seni harus menghidupi seni dulu. Setahu seperti itu. Nah itu aku masih agak apa ya, jadi pikiran sih gejek-gejek mau bener ayo ning kene, atau kadang-kadang kepikiran apakah engko dalanku tenan apa ternyata sing selama iki tak hindari itu yang menjadi jalanku nih, aku kayak gitu. Tapi tetap sepenuh hati menjalani ya, cuma kadang-kadang terlintas seperti itu pikiran apa ya aku ini tenan ra yo. Tapi satu-satunya hal yang membuatku lega terus membuatku seneng ki kuwi main musik. Bukan apa ya, walaupun kadang cuma membiongi temen, bantuin temen sana sini nggak dapat apa-apa, tapi seneng membuat hidupku bahagia. Asik. Aduh. Asik Josh. Bahagia. Aku apa ya kecemasannya ya? LDR. Iya. Nggak bisa mengungkapkan Awalnya perasaan. sih iya. Awalnya kecemasannya itu. Sekarang nggak bisa mengungkapkan perasaan. bukan. Memang gue sih punya perasaan dia. Masih ya. Yang saya bagi-bagi ternyata. Enggak. Waduh. Kecemasanku tuh ya ini ke apa umum ya, lebih ke masa depan sih, kayak yo masa ya aku kayak gini terus gitu. Aku ya pengen misalnya punya penghasilan yang bisa dijanjikan misalnya per bulan, kalau kerja di mana tuh kadang tuh pengen ketika ngelihat ya itu tadi ngelihat sosial media itu kan kadang temen tuh update baru di kantor nih ini gitu ya, kadang suka cemas sih aku bisa nggak ya kayak dia, aku iso atau kok dia iso aku ora iso ngono. Nah, aku bisa enggak ya? Cemasnya tuh kayak gitu tuh loh, Mbak. Saya ya enggak bisa. Kita itu ada iki anune padha lho. Iya. Saat apa? Fase hidup yang sama lho. Mid crisis apa? Istilahnya apa? Life crisis. Quarter life crisis ra sih? Ya, kalau aku kecemasannya lebih ke situ sih kok. Bisa di umur yang segitu udah bisa kayak gini, sudah bisa kayak gitu. Sedangkan aku ya mengko ngene lho. Iya sih. Ya gitu. Kecemasannya lebih ke itu iya sih. Enggak sampai yang overthinking itu. Maksudnya kadang mikir kayak gitu, kadang cuma lewat di kepala gitu terus. Oh ya kok aku ngono ya. Terus semangat nih, apalah bikin CV dirapiin atau apa ngelamar kerja kemana-mana. Ya wes itu saat itu aja tuh loh. Terus besoknya ya wes balik ke presetnya lagi tuh. Apa emang tuh aku harus di pet ini, harus di jalan kayak gini tuh. Kadang cemasnya tuh lebih ke kayak gitu. Iya, betul. Aku ngerti sih gitu. Iya. Oh, gimana tuh Mbak? Di usia kalian ini, kalian berapa sih usianya?
Saya 19. Plus 6 nggak sih? Hah? Ngawur, enggak plus 6 ya? Plus Ya, 4. hampir Plus 4. Ya 25 di usia 24 25 lah usia kita. Nah, itu dari sisi psikologi itu usia yang seperti apa itu 25? Atau emang fasenya emang kayak gitu. Apa itu tuh wis umum kita berdua tuh nggak tahu gitu loh. Dan dilala kita nggak pernah, kalau Mas Kimpul pernah duduk di meja bekerja yang sebenarnya dalam tanda kutip bekerja itu Mas Kimpul. Nah saya ini nggak pernah kayak gitu, maksudnya dari dulu ya musik pernah juga jadi penulis ya, sekarang juga masih jadi penulis tapi nggak yang di meja seharian gitu, nggak setiap hari di meja juga. Apakah itu kalau di psikologi itu fase yang umum, maksudnya nek Mbak VAP ya? Mbak Via Paduk. Waduh. Ya Dolorosa. Iya bener nih. Ini berpaskah Mbak. Sisa kenaikan. Kalau dari ini ya, psikologi kayak gitu, usia kalian berdua kayak gitu, itu memang wajar ketika teman-teman mengalami itu semua. Karena ketika usia 25-an itu kan berarti masih dewasa muda ya Mas Yan. Iya. Itu kalian tuh bener-bener menantikan pencapaian karir. Oh gitu. Pada masa-masa kalian ingin sukses di karir kalian, kalian bisa memenuhi segala keinginan kalian kayak gitu. Need tadi. Yes, kayak gitu. Tapi terutama karir itu sih. Kalian atau ya dapat pasangan hidup misalnya kayak gitu kan. Gitu Iya. Kayak gitu. Itu wajar buat kalian. Wajar ya. Nah, tadi kan kita ngomongin awalnya overthinking sama kecemasan kayak gitu kan. Sebenarnya yang benar-benar membuat kalian berpikir itu apa sih? Membuat kalian memikirkan hal itu. Emang dari diri kalian sendiri atau sama orang lain gitu sih? Misalnya tuntutan orang lain kayak gitu, lingkungan kayak gitu. Kalau aku sih nggak ada tuntutan sih dari keluarga, malah aku suruh sekolah lagi sama orang tuaku. Nah itu juga aku juga suruh sekolah lagi tuh, daripada kamu nggak kerja nggak apa, kamu mungkin jadi daripada kamu nggak kerja cuma di kamar gunung mbok kowe sekolah meneh. Iya, aku juga gitu. Iya lebih ke kayak gitu sih. Sebenarnya nggak rugi juga, cuma aku bosen aja kalau sekolah di Jogja. Kayaknya pengen ke takut bosen juga. ke Solo apa kemana. Kayak vibes kan mesti ngono tuh nek Jogja ya wis. Ya udah ngangkring ngudut ngangkring. Udah 24 tahun di Jogja ya. Enggak pernah merantau lah. Ya, dilalai kita nggak pernah merantau, kita berdua ini. Beda dengan Mbak Via tuh yang dari merantau dari Sami Galuh turun gunung. Iya. Ya, tapi masih satu Jogja kok ya. Iya. Bedanya dari gunung ke kota gitu kan. Nggak ada dari lingkungan kayak gitu ya. Oh, kadang-kadang ada temen yang tanya, nek kowe ben-benan iki dibayar piro to? Apa kowe nek main ning kene iki fee-mu piro sih ngene-ngene. Bahkan nggak tahu sistem pekerjaan seni itu kayak gimana. Kalau aku ketemu teman-teman sih, misalnya kayak di reuni atau apa gitu, atau sekedar video call. Kalau sekarang kan zamannya video call ya, karena pandemi ini. Kowe saiki ngopo? Kamu sekarang ngapain? Nah, itu secara tidak langsung kowe kerjanya apa tuh? Gitu. Aku tuh kayak, yo ngene, kowe saiki ngopo? Aku video call. Aku pasti menjawab itu loh, walaupun nantinya aku tetap mikir gitu asyua gitu. Saya sudah menjadi. Kapan aku bisa menjawab pertanyaan itu loh. Ya gitu kayak gue saiki ngopo ya? Ya mungkin itu basa-basi ya. Ya kayak misalnya sekarang Mbak Via skripsi terus skripsimu sekarang mesti dadi ono ra penak atau skripsimu sampai mana? Apalagi kalau masih aja bab 1. Nah, apalagi kalau yang tanya tadi orang-orang terdekat, misalnya orang tua apa teman-teman yang udah ada. Nek teman-teman sih yo nek aku ra apa-apa sih. Nek ono wong yang sok kenal terus gimana sekarang ngapain kamu? Nah, itu kan juga tusuk kowe. Tai. Tapi awal-awal ya kepikiran ngono lho, soalnya kan aku bener-bener freelance sih nek dibilang maksudnya. Dia ning musik ya ora pasti, karena aku juga punya agensi foto-foto gitu kan juga untuk sekarang ya nol penghasilannya. Masa arep moto virus kan iso tuku mikroskop apa? Arep moto wong mate. Kan ra iso. Nah, terus ya itu, tapi lama-lama aku mungkin jadi self pertahanan diri tadi ya. Aku bangga aku main musik. Aku lama-lama kayak ngono sih. Aku bangga pikiranku kok ngene ketimbang teman-temanku yang pikirannya preset. Bangga orang ngantor. Iya. Mungkin aku yang ngono. Kantormu mana? Everywhere is my office. Oh
ya. Fleksibel banget ya lo kan ya. Fleksibel, sensibel. Iya, siap. Kalau kamu udah berpikiran kayak gitu belum di usia-usiamu? Kowe kan isih enom yo, masih muda. Ya aku selikur sisuk kok sih. Satu. Ya udah gitu, udah mikir sampai kayak gitu belum? Ya udahlah, harus mikir atau besok kerja cemasnya? apa. Nah, itu masih masuk cemas ya? Ya itu kayak bisa katakanlah cemas akan masa depan, cemas akan karir kayak gitulah, kayak cemas gitu. yang jangka panjang ya. Kayak gitu. Tapi ya misalnya dilihat dari ceritanya kalian kayak gitu tadi kan, tentang wah ketika lihat teman-teman kok udah ngantor, kok udah punya pekerjaan, kok yuk ditakoni terus. Loh itu sebenarnya kan kecemasan kalian terbentuk tuh kecemasan, overthinking. Itu terbentuknya bukan karena kepribadian kalian, tapi karena lingkungan juga. Iya sih, iya Nah, juga. di sini kan kita bisa lihat loh bahwa overthinking maupun kecemasan tuh nggak melulu dibentuk dari kepribadian kita, tapi juga dari lingkungan. Secara tidak langsung ya berarti Iya, ya. mau nggak mau ya, kita kan juga ini kan belajar tentang budaya kayak gitu. Mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih. Secara langsung nggak langsung kita tuh produk budaya tuh loh. Perilaku kita itu dipengaruhi oleh budaya, oleh lingkungan sekitar kita. Bahkan kecemasan maupun overthinking itu tadi kayak gitu. Oh. Jadi nggak melulu tentang dirimu. Oke, Sifu. Oh, Sifu. Iya. Apa tuh sih? Master. Oh. Sifu Vea. Jadi lingkungan juga sedikit banyak mempengaruhi gitu ya. Ya, kayak ini di pandemi ini juga kan, satu orang cemas, terus ditimbulkan lagi lewat media. Iya. Kan media tuh kayak bener-bener apa Pupuk ya? lah. Brol, Bahan bakar untuk Brol, nanti ono kan iya. membentuk suatu ini kan. Belum kayak lagi atmosfernya gimana sarjana itu gitu kan. kan. Sarjana WhatsApp itu toh. Dokter-dokter di WhatsApp, gitu kan. Penelitian berdasarkan WhatsApp. Gitu kan. Ya, bener itu. Berdasarkan Instagram 1 menit. Nah, gitu-gitu kan. Ya, itu kan akhirnya membentuk kecemasan bersama kan gitu. Lihat orang lain udah pada nimbun, kok aku belum nimbun kayak gitu. Aku cemas, aku gak cukup cuy gitu. Apalagi grup WhatsApp ibu-ibu. High speed data transfer. Adalah congor tuh congor. Nah, berarti lingkungan tadi mempengaruhi kita secara tidak langsung. Iya, Nah, gimana? langsung nggak langsung sih. Langsung nggak langsung. Gimana kalau kita tuh sebagai orang yang tadi itu, udah nggak? Misalnya, Secara tidak langsung kita mempengaruhi orang ternyata. secara tidak langsung kita juga mempengaruhi apa itu normal, apa kita juga harus diem. Nanti kalau diem, nanti ke introvert lagi gitu loh. Pokoknya ketidaksengajaan ternyata. Apa itu terbentuk ya dengan sendirinya. emang alurnya udah kayak gitu loh. Ya wes kalau encen kongono itu kayak gitu. Ya emang alurnya kayak gitu sih, karena gimana ya, kita tuh berperilaku ya toko ini guys. Saiki ngene guys. Zaman saiki ki sapa to sing ora sambat kayak gitu guys. Itu kan jadi kayak alaminya manusia kayak gitu kan, untuk sambat, untuk mengungkapkan segala hal yang bagi dia nggak nyaman kayak gitu. Apalagi ada fasilitas sosial media. Kalau bicara mempengaruhi atau nggak mempengaruhi, ya jelas itu mempengaruhi. Tapi balik lagi ke orang yang diceritain, misalnya orang yang mengkonsumsi, dia bisa nggak ngolah informasinya. Defense kayak tadi itu ya. Ya defense ya, bisa defense atau enggak. Kedewasaannya kayak gitu. dia mengolah informasi. Mengontrolnya bagaimana kayak gitu. Baperan ya kalau berarti zaman sekarang. Misalnya kayak kamu ditanya kerja di mana, urung kerja, wis tangan-tangan itu. Iso. Baperan ya berarti ya. Dikit-dikit wah body shaming. Dikit-dikit body shaming kan padahal ya orang Bucin. Ya, misalnya lah tuh bucin ngono ya. iya. Oh, istilah sekarang baper mungkin ya. Soalnya istilah zaman saiki nggak keren. Nah, kira-kira apa nih kesimpulannya? Siapa ini? Mas Kimpul mau menyimpulkan sedikit? Enggak. Iya, tadi obrolannya emang kita rencananya intinya membahas suatu topik, tapi ternyata topik itu bisa berkesinambungan ke berbagai aspek kehidupan yang kita jalani sekarang ini itu loh. Nah, makanya dari pakarnya, bukan pakar ya, orang yang lebih berpengalaman di bidang itu mungkin bisa ngasih simpulan tentang apa ya, kurang lebih kecemasan tadi. Oke, hari ini kita jadi ngobrol banyak ya tentang logi-logi yang banyak, ilmu-ilmu banyak kayak gitu ya. Bahas tentang manusia banyak banget. Apalagi di tengah pandemi ini yang cukup membuat kita memang tadi kita merasa cemas, jadi overthinking terhadap segala hal kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya sih hari ini banyak hal yang membuat kita tuh merasa cemas, membuat kita overthinking. Tapi itu nggak melulu tentang kepribadian kita, tentang apa yang ada di dalam diri kita gitu loh. Tapi banyak hal juga yang ada di luar diri kita, misalnya lingkungan, terus tuntutan sekitar kayak gitu yang membuat kita akhirnya kok cemas, kok akhirnya jadi overthinking kayak gitu. Nah, untuk mengatasi itu semua sih, aku mau berbagi sedikit tips aja kayak gitu ya. Boleh sekali, sangat boleh. Kalau sekarang kan lagi tren banget untuk menjadi sok baik-baik saja, padahal ambiar atine gitu kan. Padahal ambiar atine kayak gitu.
Nah itu sebenarnya nggak baik gitu loh, nggak bagus kayak gitu, karena akhirnya kita cuma menekan emosi kita, terus itu akan menjadi bom waktu suatu saat. Nah ada baiknya ketika kita itu merasa cemas, kita akhirnya overthinking, kita coba deh sadari apa yang kita alami, apa yang kita cemaskan kayak gitu. Kalau kita udah sadar, coba kita terima itu pelan-pelan kayak gitu. Kita terima pelan-pelan dengan pikiran, hati, seluruh hidup kita gitulah. Jadi nggak cuman menerima tapi pasrah kayak gitu ya. Tapi bener-bener ya udah kita itu nompo. Tapi habis itu apa yang bisa aku lakukan selanjutnya untuk mengatasi ini semua kayak gitu dengan hal-hal positif tentunya. Nggak ke pelampiasan yang akhirnya itu cuma peredam segala kecemasan, overthinking itu cuma sesaat kayak gitu. Jadi kan kalau kita tuh ibaratnya mau pulih dari sesuatu itu kan menerima dengan kerendahan hati, dengan setulus hati kayak gitu kan. So akhirnya kita bisa tahu tuh loh, lebih jernih mau melakukan apa ke depannya kayak gitu. Luar biasa. Amin. Ada amin di sini? Tidak ada. Tidak ada. Amin. A plus aja nggak sih? A plus. Kayaknya semakin menarik pembahasan dari episode ya Mas Kimbul ya. Iya. Ya semoga ada sesuatu yang kalian dapat. Kita di sini tidak ada niatan untuk edukasi ya. Kalau kalian mendapatkan sesuatu dari syukurlah. podcast ini, yaitu bonus sebenarnya. Bonus. Intinya tadi acceptance ya, menerima dulu, diobrolin lah, istilahnya diobrolin dengan diri sendiri ya. Dengan diri sendiri, karena kalau kata Mbak Vea tadi, kita semua tuh pasti punya kutukan dalam tanda kutip yang disebut kecemasan tadi itu ya, dan caranya ya kita harus berteman dengan kecemasan, terus menerima tadi biar self-love biar nggak jadi time bomb yang dibilangin sama Mbak Vea tadi. Oke, sekian dari kami. Happy Sunday.